Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana subhanaka innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Risalah dari Syekh Abdul Razak yang berjudul Asyaratu Asbabin lil Wiqayati minas sihri wal ain, yaitu 10 sebab untuk berlindung dari sihir dan ain. Dan kita harus sepakat sebagaimana yang kita sebutkan di muqaddimah bahwa tidak ada pelindung, penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak ada penyembuh dari segala penyakit maupun dari sihir dan ain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi huwallah, la syifaa illa syifa'uka ya Allah. Tidak ada obat, tidak ada yang bisa mengobati kecuali obat yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal sihir dan ain. Ini dua penyakit yang Allah lah juga Asy-Syafi, Allah juga penyembuhnya. Jadi walaupun ini penyakitnya mungkin bukan penyakit yang zahir, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala juga yang menyembuhkannya. Maka harus kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 10 sebab ini semuanya bersandar kepada Allah. Nggak ada yang bersandar pada kekuatan kita. Cuma ini adalah tips-tips agar kita bisa setidaknya melindungi diri kita dari as-sihir dan ain. Ini bagi mereka yang belum kena. Ya, ini wiqayah itu namanya mencegah. Ya, jadi sebelum terjadi kita cegah gitu. Nah, bukan orang yang sudah kena. Kalau orang yang sudah kena dia harus mengobati dengan yang berikutnya. Nanti di pembahasan berikutnya ada al-hirz, yaitu zikir-zikir yang digunakan tatkala kita kena penyakit tersebut. Makanya buku ini secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama tentang sebab-sebab pencegahan, yang kedua tentang beberapa zikir-zikir ketika kena ain atau sihir, dan yang terakhir adalah permasalahan yang memang sering ditanyakan dalam permasalahan ini. Jadi ini buku ini meliputi 3 topik yang berkaitan itu. Nah, yang belum saya sebutkan adalah buku ini sebenarnya tidak ditulis sengaja oleh Syekh Abdul Razak. Buku ini ditulis oleh murid beliau dari isi muhadharah Syekh Abdul Razak. Jadi Syekh Abdul Razak itu lagi ceramah tentang materi ini, dicatat sama muridnya, dijadiin buku. Itulah orang dulu ngaji, nggak kayak kita sekarang. Mereka ditulis perkataan gurunya semuanya, yang dijelaskan sama gurunya ditulis, nanti dicek sama gurunya, oh ini sudah sesuai sama apa yang saya sampaikan, dijadiin buku. Nah ini sejarahnya ditulis sama muridnya. Syekh Abdul Razak sendiri yang bilang, aslu hadhir risalah muhadharatun ulqiyat bi Masjidis Shafa di Dubai. Jadi materi ini adalah materi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di salah satu masjid di Dubai. Materi ini akhirnya dituliskan oleh muridnya dan dijadikan risalah bermanfaat. Sering makanya kadang-kadang guru kita tuh nyuruh kita nyatat, boleh jadi itu untuk estafet dakwah ke generasi berikutnya dari catatan kita. Agar mereka bisa membaca apa yang disampaikan oleh orang-orang, mungkin mereka nggak sempat ketemu sama para ulama tersebut. Ya, sebutlah kita nggak ketemu sama ulama tersebut, tapi kita bisa baca tulisannya. Dan itu biasanya berawal dari murid-muridnya. Hampir mayoritas ulama, kecuali ulama-ulama yang memang menulis di masa mudanya ya, kalau sudah sepuh, tidak ada yang menulis langsung. Mereka benar-benar mengambil dari hasil tulisan muridnya. Habis itu ditahqiq sama mereka. Itu diantara fakta dari kitab ini. Sekarang kita akan masuk dari sebab-sebab untuk mencegah dari sihir dan ain. Sebab yang pertama, as-sababul awal qala al-muallif waffaqahullah at-ta'awudzu billahi min syarri sihri wal hasadi. At-ta'awudz billah yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan sihir dan keburukan hasad. Kenapa di sini disebutkannya keburukan hasad bukan keburukan ain? Karena masdarnya ain adalah hasad. Karena masdarnya, sumbernya ain adalah hasad. Makanya di sini disebutkan min syarri sihri wal hasad. Tidak disebutkan min syarri sihri wal ain. Tidak ada ain kecuali ada hasad. Makanya di sini at-ta'awudz billah, ya, yaitu kita memohon perlindungan hanya kepada Allah dari keburukan sihir dan keburukan hasad. Berarti hasad ada yang buruk, ada yang baik. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan ada hasad yang diperbolehkan, yaitu hasad kepada amal soleh. Hasad seseorang kepada kualitas amalan ibadah orang lain, boleh itu. Misalnya kita iri, dia punya hafalan bagus, banyak, itu boleh hasad. Atau dia sedekah lebih banyak dari kita, itu juga boleh hasad. Jadi hasad yang baik juga ada, hasad yang buruk lebih banyak. Makanya min syarri sihri wal hasad.
Fa awwalul asbabi huwa ta'awudzu billah. Sebab pertama adalah memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarris saharati wal hasidin, dari para penyihir. As-sahara itu jam'u sahir. Sahara jam'u sahir, yaitu para penyihir, dari keburukan para penyihir, wal hasidin, dan orang-orang yang hasad. Wat tahassunu bihi azza wajal. Ya, dan kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal luju'u ilaihi tabaraka wa ta'ala, dan bersandar hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, secara lengkap di surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Falaq ini sebagai surat untuk perlindungan, makanya disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain. Al-Falaq dan An-Nas disebut surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat memohon perlindungan. Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ini surat adalah surat yang ampuh untuk melindungi diri kita, memohon perlindungan pada Allah. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq, pada Tuhannya Al-Falaq. Dan para ulama menafsirkan Al-Falaq adalah as-subh, yaitu aku memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik waktu subuh, Al-Falaq. Min syarri ma khalaq. Dan ini min syarri ma khalaq bagian dari penjelasan a'udzu juga. Aku juga berlindung, katakanlah aku berlindung dari segala keburukan makhluknya. Berarti di sini min syarri ma khalaq, kita mohon perlindungan dari segala keburukan makhluk. Kepada siapa kita harus meminta perlindungan dari keburukan makhluk? Ya kepada Al-Khaliq, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq berarti seluruh makhluk disebutin. Minal ins wal jin dan seterusnya. Dari semua makhluk kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan aku berlindung. Ini i'rabnya neruskan, berarti al-jar wal majrur muta'alliqani bil fi'li a'udzu. Jadi min syarri itu fi'il jar majrur, dia berkaitan dengan kalimat a'udzu. Gitu i'rabnya. Makanya sama, wa a'udzu min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung dari buruknya waktu malam tatkala sudah gelap gulita. Idza waqab itu tatkala malam sudah gelap gulita. Para ulama menafsirkan ayat ini ketika semua orang itu udah pada tidur, sudah gelap gulita di tengah malam sampai ke atas, itu disebut ghasiqin idza waqab. Waktu malam tatkala sudah gelap gulita sampai cahaya bulan sudah meredup di waktu tersebut. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari keburukan para penyihir wanita dengan buhul-buhulnya, dengan ikatan-ikatan sihir mereka. Nafasat itu artinya penyihir perempuan. Kenapa di sini disebutnya penyihir perempuan? Karena mayoritas penyihir di zaman tersebut adalah perempuan. Karena di zaman tersebut penyihir-penyihir itu mayoritas perempuan. Maka ayat ini menyebutkan yang menjadi mayoritas di masa tersebut. Adapun sekarang ayat ini berlaku untuk penyihir laki-laki dan perempuan. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dari keburukan penyihir perempuan dengan buhul-buhul mereka. Makanya yang ada nenek sihir, nggak ada kakek sihir. Nah, ini diantara hikmah nafasat. Kenapa penyihirnya perempuan di sini? Kalau mereka nggak terima ya, orang-orang yang nggak terima, kita katakan nenek sihir, nggak ada kakek sihir. Maka penyihir yang mayoritas adalah wanita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang-orang yang hasad tatkala mereka sedang hasad. Hasidin idza hasad. Orang yang hasad tatkala sedang hasad. Kenapa harus ditegaskan begini? Karena boleh jadi orang hasad tatkala sedang tidak hasad itu tidak buruk. Tapi kalau dia yang hasad itu sedang dalam keadaan hasad, itu bisa menimbulkan ain. Berarti lihat, di ayat keempat itu menyebutkan sihir, di ayat kelima menyebutkan ain. Ya, jadi di surat ini menyebutkan sihir dan ain. Di ayat keempat menyebutkan tentang sihir, meminta perlindungan dari para penyihir dengan segala buhulnya. Buhul itu apa? Simpul-simpul, ikatan-ikatan. Jadi kalau nyihir, sebagaimana kisah tadi yang Nabi SAW diikat lalu dibuang ke sumur. Kalau sekarang tuh mungkin rambut biasanya, ya kan? Rambut ditaruh di kain terus diikat. Nah, itu di situ buhulnya itu. Begitu cara menyihirnya. Terus sekarang orang nyantetnya pakai foto misalnya. Tapi foto tuh banyak penyihir yang nggak bisa atau gagal nyihir gara-gara itu. Jadi mereka lebih ampuh pakai benda atau sesuatu dari tubuh yang mau disihir. Makanya butuh rambut, ya kan? Butuh apa itu digunakan untuk menyihir. Dan mereka ikat di dalam simpul itu. Itu yang disebut sebagai uqad. Jamaknya uqdah. Apa namanya? Mufradnya uqdah. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan tatkala keburukan orang yang hasad, tatkala mereka sedang hasad kepada kita. Orang kalau lagi hasad tuh tajam matanya. Orang kalau matanya udah miring terus mengecil, itu lagi hasad, itu bahaya sekali itu.
Apalagi orang lagi ngomongin orang, semakin pelan suaranya itu semakin dahsyat itu hasadnya itu. Wal'iyadzubillah, hati-hati. Jadi yang seperti ini hasad, orang-orang hasad ini pembunuh sebenarnya, pembunuh yang tidak nampak. Mereka hasad bisa membunuh orang dengan ain kan gitu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala an-naffatsati fil uqad, firman Allah an-naffatsat fil uqad, itu para penyihir dengan buhul-buhulnya, hunnas sahirat, itu para penyihir perempuan allati yanfuthna fil uqadi li amali sihir. Yang mana kenapa disebut naffatsat? Naffatsat itu tiupan. Kenapa mereka disebut tiupan? Karena kalau nyihir itu mereka baca mantra terus ditiup. Itu kenapa disebut naffatsat. Jadi penyihir perempuan disebut naffatsat karena mereka membaca mantra lalu ditiupkan. Wa yadkhulu fi dzalika ar-rijalus sahara aidan, dan termasuk penyihir laki-laki juga di ayat tersebut. Wa inna ma khussatin nisa bidzikri likasrati wuqu'ihi minhunna. Kenapa disebutkan di ayat ini perempuan? Karena yang lebih banyak penyihir perempuan secara faktanya. Wa haqiqatul isti'adzah, lihat makna isti'adzah secara hakiki adalah annaha firarun min syai'in takhafuhu wa takhshahu ila man yahmika wa yaqika minhu. Hakikat isti'adzah adalah lari dari sesuatu yang kita takutkan. Lari dari sesuatu yang kita takutkan dan memohon perlindungan darinya. Itu hakikat ta'awudz. Jadi yang disebut sebagai isti'adzah adalah ketika kita lari dari sesuatu yang kita takuti kepada sesuatu yang bisa menjaga dan melindungi kita. Itu isti'adzah. Makanya tidak ada isti'adzah kecuali kepada Allah, karena rasa takut kita itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya. Wallahu azza wa jalla wahdahul qadiru ala ismati man ista'adza bih. Lihat, dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu menjaga siapapun yang meminta perlindungan kepadanya. Wa daf'i syarri'an, dan mencegah keburukan darinya. Wa himayatihi mimma yakhafuhu, dan menjaganya dari apa yang ditakutkan. Lihat, himayatihi itu isim ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah fi akhirih, karena dia mengikuti ala ismati man ista'adza bihi wa daf'i syarri anhu wa himayatihi. Itu bagian dari ma'tuf sebelumnya. Mimma yakhafuhu, dari apa yang ditakutkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Allah berfirman, dan apabila kalian itu digoda, diganggu oleh syaitan dengan satu gangguan atau godaan, fasta'iz billah, mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Dan tafsir fasta'iz billah adalah meminta perlindungan hanya kepada Allah, atau bacalah a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu makna isti'azah. Itu kita fasta'iz billah itu mohon perlindungan kepada Allah dengan lafaz misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu sami'un alim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita minta tolong, satu-satu yang bisa mendengar di saat tidak ada orang di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa qala ta'ala wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Doa ini, katakanlah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan-gangguan syaitan. Hamazat di situ bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kehadiran mereka. Jadi setan itu jangan dipanggil. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita harus berlindung dari kehadiran mereka, bukan dipanggil. Sebagaimana orang sok-sokan gitu, dimanapun kalian berada keluarlah gitu. Terus keluar ngibrit ente. Jadi kita itu memohon perlindungan kepada Allah dari mereka, dari bisikan mereka dan kehadiran mereka, karena secara fitrah hadirnya mereka itu menakutkan secara fitrah. Misalnya kita dikatakan kita itu nggak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada takut-takut yang fitrah di dalam hati kita. Kita takut sama syaitan bukan karena zatnya, tapi karena wajahnya. Kan gitu. Itu fitrah. Kita takut, serem banget lagi ini bentuknya. Kita bukan takut sama dia, tapi takut karena wajahnya. Ya, makanya boleh kita takut pada mereka, boleh, tapi tidak boleh sampai menyebabkan kita lebih takut pada mereka daripada pada Allah. Sehingga kita memohon perlindungan kepada mereka daripada kepada Allah. Contoh misalnya ada pohon beringin, ya nggak bisa ditebang, ceritanya nggak bisa ditebang, katanya udah pakai alat segala macam nggak bisa ditebang. Ini kayaknya butuh perlindungan dari penunggu ini, minta izin sama penunggu ini. Akhirnya dia bilang, wahai penunggu pohon beringin, saya izin tebang pohonnya gitu. Dia minta izin karena dia takut sama penunggu itu. Buktinya alat-alat nggak ada yang bisa memotong pohon tersebut. Akhirnya dia memohon perlindungan. Ini takut yang nggak boleh. Ini takut yang nggak boleh. Jadi takut yang boleh adalah takut secara fitrah.
dan kita serahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut tidak takut kepada setan itu bukan tidak takut hakiki semuanya. Ya. Maksudnya takut kita tidak boleh lebih besar daripada takutnya kepada Allah. Di ayat ini menjelaskan bahwa bisikan-bisikan syaitan kita harus mohon perlindungan darinya, dan kehadiran syaitan juga memohon perlindungan darinya. Dan memohon perlindungan ini hanya kepada Allah, tidak boleh kepada mereka. Contoh misalnya sampai sekarang masih ada tentang budaya lempar koin di jembatan. Saya nggak tahu itu daerah mana, tapi masih ada lempar koin di jembatan. Jadi kalau tidak lempar koin katanya akan dibuat celaka sama penunggu jembatan. Akhirnya ada orang yang dia beriman, dia Islam, tapi dia bilang daripada ribet, daripada nanti celaka, daripada masalah, udahlah buang aja. Nah ini rasa takut ini yang nantinya akan membuat syaitan justru semakin angkuh terhadap orang tersebut, karena dia diagung-agungkan. Kita kalau mau mau lewat pohon besar bilang misi-misi itu semakin angkuh syaitan. Mereka semakin merasa punya di tempat ini. Sekarang Masya Allah, rumah dijual murah kalau angker. Ya, kalau angker rumahnya dijual murah. Beli, sebagai orang beriman beli. Jangan bodoh gitu. Kita beli, dia murah gara-gara angker, itu jangan dianggap wah takut segala macam. Beli. Itu kesempatan emas buat kita. Makanya kalau ada rumah angker murah, beli deh. Ya, karena bodoh sekali takut sama syaitan. Itu bukan tempat mereka. Ya, kita bisa usir mereka dan kita bisa membuat mereka tidak mengganggu kita di rumah tersebut. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik langit dan bumi. Fallahu azza wa jalla yukhayyibu 'abdan ista'adza bihi bihaqqin wa sadaqa fi iltijaihi ilaihi wa i'tisamihi bihi tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala itu meminta kita hanya meminta perlindungan kepada Allah dan hanya menyandarkan diri kita kepadanya. Fa innahu ta'ala yakfihi wa yu'inuhu wa yahfazuhu wa yuwaffiquhu. Maka Allah akan memberikan perlindungannya, pertolongannya dan taufiknya. Karena Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, dia menyandarkan dirinya kepada Allah, maka dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya di antara sunnah adalah ketika masuk tempat yang mungkin angker, menyeramkan, dikenal menyeramkan, kita baca isti'adzah. Ini sunnah ketika masuk rumah kosong atau udah lama tidak ada datangi, kita baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini berarti sunnahnya begitu. Baca isti'adzah. Karena boleh jadi kita tidak nafikan ada makhluk-makhluk lain di rumah tersebut, di tempat tersebut. Tapi kita harus berusaha menghilangkan rasa takut kita dengan isti'adzah. Jadi cara pertama untuk mencegah adalah beristi'adzah, itu memohon perlindungan hanya kepada Allah. Tidak boleh mohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apapun sekalipun budaya. Wal'iyadzubillah, orang sekarang pakai alasan budaya untuk melakukan kesyirikan. Jangan sangkut-sangkutin sama agama, ini budaya dari leluhur kami. Ente syirik. Gak ada yang namanya budaya itu jadi diperbolehkan dengan alasan apapun kalau udah mencapai derajat syirik. Contoh misalnya ada di antara ritual ini sampai difilmin tentang pabrik gula itu, ya kan ya, sampai harus ngirim tumbal, harus ada tumbal. Akhirnya mereka ngasih sesajen agar tidak ada tumbal, karena kalau tidak ada itu nanti akan ada manusia yang dibunuh jadi tumbal di pabrik tersebut. Sampai sekarang diyakini. Ya Allah, iPhone udah mau 20 bentar lagi, mungkin ini dia masih percaya beginian dan masih dilakukan. Terus ketika didakwahi apa mereka katakan? Ini budaya bukan agama. Kita tahu yang melindungi itu Allah, tapi ini budaya. Apa? Budaya kalau melakukan kesyirikan, dia harus diberantas. Termasuk klakson 3 kali di underpass itu. Kampung semua di Jakarta berisik banget klakson di underpass itu. Tin gitu segala macam. Karena dia tahu ada mitos bahwa kalau lewat terowongan itu harus klakson 3 kali. Itu isyarat permisi kepada penghuni tersebut. Waduh, ini orang-orang seperti ini. Kita katakan kesyirikan harus diberantas. Dengan apa? Dengan hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada misalnya keyakinan khawatir begini dan begitu, langsung lemparkan semua asa kita, lemparkan semua rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita takut kepada mereka meskipun sedikit. Karena mereka itu, ini para ulama ada yang menggambarkan para syaitan itu seperti anjing. Karena kalau kita takut, dia tahu, pasti ngejar. Tapi kalau kita berani, anjingnya kabur. Antum kalau lewat anjing terus kelihatan gerak-gerik takutnya terus lari, ya dikejar. Tapi kalau antum berani, bahkan nyamperin, pasti dia yang lari. Syaitan itu seperti itu. Jadi semakin kita takut, pasti dia akan berusaha mengejar kita. Karena dia tahu ini celah nih. Dan pintarnya syaitan, Masya Allah, ketika dia viral, dia eksis. Benar. Di berita muncul nih, tuyul, misalnya ada video tuyul. Nanti tuyul-tuyul lain bermunculan. Mereka itu suka eksis.
Kenapa mereka menyesuaikan dengan kondisi culture satu tempat yang mereka tinggali? Karena mereka tahu ketika begitu mereka eksis. Vampir di Indonesia, nggak ada yang takut, ganteng dia. Nggak ada yang takut. Kunti di Jepang disalamin kali. Kuntilanak di Jepang disalamin, nggak ada yang takut. Tuyul di barat disumbangin, mungkin disedekahin, kasihan ini anak nggak ada yang ngebiayain. Beda budaya. Sehingga mereka itu tahu betul di mana tempat-tempat yang cocok dan orang-orang takut di situ. Nah, ini kita harus mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua sekarang, as-sababus tsani adalah taqwallahi azza wajalla. Kalau yang pertama meminta perlindungan hanya kepada Allah, yang kedua bertakwa. Semakin kita bertakwa, semakin terhindar dari segala masalah-masalah. Karena takwa itu obat hati dan obat fisik. Dia adalah solusi dari segala masalah. Fayajibu 'alal ibadi ajma'ina an yahrisu 'ala tahqiqi taqwallah. Wajib bagi setiap hamba semuanya untuk bersemangat bersungguh-sungguh di dalam merealisasikan takwa kepada Allah. Kama qala ta'ala wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab, orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan termasuk kalian anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'akkadu hadzal amr fi man ishtadda bihil bala wa adhumat hajatuhu lisyifa. Kata penulis gini, dan perintah takwa lebih ditekankan bagi siapapun yang sedang kena masalah besar, musibah besar. Untuk azumat hajatuhu lisyifa, atau dia punya keinginan yang besar untuk sembuh. Jadi semakin kita besar hajatnya, ingin sembuh, ingin terjaga, ingin keluar dari bala, maka semakin dekat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatu taqwallah, dan hakikat takwa kepada Allah adalah hifdzu amrihi wa nahyi. Menjaga segala perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya. Walihada indama su'ila Talq bin Habib rahimahullah, ketika seorang ditanya Talq bin Habib rahimahullah an haqiqatiha, dia ditanya tentang definisi dan hakikat takwa adalah at-taqwa amalun bi ta'atillahi ala nurin minallah. Takwa adalah amalan dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Maksudnya cahaya dari Allah adalah cahaya hidayah, cahaya iman. Raja'a rahmatillah, dia hanya berharap rahmat Allah. Wat taqwa tarku ma'siyatillahi ala nurin minallah khifata iqabillah. Takwa juga adalah meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah karena rasa takut kepada azabnya. Singkatnya adalah takwa itu adalah menjalani perintah Allah karena dia berharap pahala dari Allah, rahmat dari Allah, dan dia meninggalkan maksiat karena dia takut kepada azab Allah. Itu definisi takwa. Fa idza jahadal mu'minu nafsahu ala tahqiqit taqwa kana ma'aluhu ila sa'adati wat tuma'ninati wal afiyati fid dunya wal akhirah wa faza bil aqibatil hamida. Semakin seorang hamba itu bersungguh-sungguh untuk merealisasikan takwanya, maka dia akan semakin dekat dengan kebahagiaan dan ketenangan hidupnya. Ini kan udah selesai kitab kita, 2 itu. Tentang kunci lapang dada dan kunci bahagia hidup. Masih nggak bahagia juga, itu dua-duanya ada takwa di 2 kitab itu. Ditambah lagi di kitab ini ada takwa lagi. 3 kitab kita udah kaji itu. Di antara sebab yang paling utama adalah takwa. Diulang terus. Karena itu adalah sebab yang paling utama. Wal aqibatu lil muttaqin, dan ending yang baik dan happy ending itu bagi orang-orang yang bertakwa. Al aqibah itu maknanya happy ending. Jadi ending yang baik itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wa min simarit taqwa aidan salahul hal. Di antara buah dari takwa adalah, ini dicatat nih. Di antara buah takwa yang pertama tadi sudah disebutkan di awal-awal. Ini dilanjutkan tambahannya, salahul hal. Baiknya keadaan hidup. Baiknya keadaan hidup. Wa sadadur ra'i. Lurusnya pandangan kita. Lurusnya pandangan, pola fikir kita. Wa taisirul umur, dan mudahnya urusan. Wa sa'atur rizq, dan luasnya rezeki. Ini keutamaan di antara keutamaan takwa itu. Baiknya keadaan hidup, lurusnya pola fikir, mudahnya urusan, lapangnya rezeki, itu sebabnya adalah takwa. Karena Allah SWT berfirman dalam surat At-Talaq, ini sering kita bahas ayatnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Begitu juga Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Begitu juga Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Begitu Allah berfirman. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Di ayat berikutnya yang enggak ditulis sama penulis, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan segala kesalahannya dan Allah lipat gandakan balasannya. Sama di surat At-Talaq juga itu. Semuanya Allah sebutkan di dalam surat At-Talaq. Para ulama memberikan ilmu kepada kita bahwa kenapa surat At-Talaq isinya malah buah takwa. Wahai Anda yang ingin talak, ingat takwa kita kepada Allah sebelum talak dan setelahnya. Berarti di antara kunci lurusnya orang ketika mengambil keputusan talak adalah takwa dia kepada Allah. Dan setelah mentalak, dia juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah kenapa ayat-ayat takwa ada di surat At-Talaq. Karena permasalahan At-Talaq kalau nggak bertakwa asal-asalan orang. Dalam talak kalau dia tidak bertakwa dia asal-asalan. Makanya kuncinya takwa. Wa min thimari taqwa kadzalik. Di antara keutamaan takwa juga adalah an yakunal muttaqi fi hifdzillahi wa wilayatihi. Orang yang bertakwa selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Ini berarti dia bebas dari sihir karena dijaga langsung oleh Allah, dikawal langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia muttaqin. Wa man kana fi hifdzillahi barang siapa yang berada pada lindungan Allah wa kalaitihi wa riayatihi falan yadurruhu syai'un abada. Barang siapa yang ada di dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah, dia tidak akan bisa diganggu oleh apapun. Mahma 'azumal kaidu lahu. Meskipun ancamannya banyak sekali untuk dia. Kama bayyana Allah Ta'ala hadza biqaulihi, sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan kalau kalian bertakwa, sungguh ancaman gangguan dari mereka tidak akan mengganggu kalian. Siapapun mereka itu, kaiduhum boleh syayatin, boleh hasidin, boleh orang-orang yang benci sama kita. Jadi keburukan mereka tidak akan mengganggu kita selama sabar dan takwa. Nih ada kuncinya nih. Jadi kenapa disebut sabar? Nanti sebab yang berikutnya berkaitan sama ini. Jadi takwa di sebab yang kedua ini, sabar di sebab yang berikutnya. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan berguna kait mereka, ancaman mereka, gangguan mereka. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi apa yang mereka lakukan. Jadi Allah lah sang pengawas dari segala perbuatan mereka. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarriru hadzal ma'na li ashabihi radhiyallahu anhum. Nabi juga menetapkan perkara ini, menegaskan soal ini kepada para sahabatnya. Faqala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Wa huwa yu'allimuhu kalimatin tanfa'uh. Nabi mengajarkan Ibnu Abbas dari masa mudanya dengan kalimat yang tanfa'uhu, bermanfaat bagi Ibnu Abbas dan bermanfaat buat kita. Dan ini hadis ada di Arba'in. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini nasihat dari Ibnu Abbas. Nasihat dari Nabi untuk Ibnu Abbas. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka engkau akan menjumpai Allah selalu ada di hadapanmu. Jadi kalau kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan selalu menjaga kita. Pertanyaan saya, Allah butuh dijaga atau enggak? Nah, ini kalimat ihfazillah maksudnya bukan menjaga Allah secara hakiki, tapi menjaga takwa Allah. Berarti ini kalau di Arab ada takdirnya. Ya, ada takdiruhu apa? Karena memang tidak langsung. Bukan berarti menjaga Allah itu menjaga Allah secara hakikat. Ini maksudnya menjaga syariat Allah, menjaga perintah Allah, menjaga takwa Allah, maka Allah akan selalu menjaga kita. Apapun yang mengganggu kita, kalau kita meminta pertolongannya langsung kepada Allah, nggak ada yang bisa ngelewatin, nggak ada yang bisa memberikan gangguan itu. Wa hifdzullahi innama yakunu bihifdzi awamirihi wa nawahihi. Ditegaskan sama penulis. Yang disebut menjaga Allah adalah menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa dzalika huwa haqiqatut taqwa kama taqaddam. Itulah hakikat takwa sebagaimana yang sudah dijelaskan. Faman haqqaqa taqwa fi aqwalihi wa af'alihi hafizahullahu fi badanihi wa sihhatihi wa malihi wa waladihi fi ahwalihi kulliha. Barang siapa yang merealisasikan takwa dalam perkataan, perbuatan, Allah akan menjaganya, menjaga badannya, menjaga kesehatannya, menjaga hartanya, menjaga anaknya dalam segala keadaan. Lihat, fi ahwalihi kulliha. Apa i'rab kulliha? Apa i'rab kulliha? Badal. Mansub apa majrur? Majrurun. Nah, majrur, kulliha majrur. Kenapa majrur? Karena dia mengikuti sebelumnya fi ahwalihi kulliha. Buat apa belajar nahwu kalau enggak dimurojaah kan? Kenapa kulliha? Karena fi ahwalihi. Berarti dia tawabi'. Dia tabi' mengikuti sebelumnya. Nah,
wa tanazzalat alaihi khairatun adidah, maka akan diturunkan kepadanya kebaikan yang banyak, wa barakatun mutanawwi'ah, dan keberkahan yang beraneka ragam, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah penghuni kota itu, penghuni suatu penduduk itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu berkah dari langit dan di bumi. Semuanya Allah berikan. Syaratnya hanya iman dan takwa. Yang susah sebenarnya takwa daripada iman. Mungkin orang mudah beriman, tapi sulit bagi mereka untuk bertakwa. Karena takwa adalah buah dari keimanan seseorang. Orang tidak mungkin bertakwa kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan definisi iman dan Islam. Mungkin yang lebih mudah bagi orang-orang adalah masuk Islam, tapi tidak mudah bagi mereka masuk ke nilai-nilai keimanan. Masuk ke dalam syariat-syariat yang Allah perintahkan. Sulit. Ya, mudah orang mau mu'alaf itu mudah. Tapi yang sulit adalah bagaimana menjaga nilai-nilai keislaman. Itu yang susah di zaman ini. Mu'alaf doang. Legalitas sekarang orang mu'alaf. Dia mu'alaf tapi nggak mau takwa. Dia mu'alaf tapi nggak mau menjalankan syariat Islam. Sama aja. Makanya sekarang itu kita ada di fase bukan dakwah ngajak orang masuk Islam, tapi ngajak orang kembali ke Islam. Tajdidul Islam, tajdidul iman, yaitu memperbaharui, mengupgrade keislaman kita. Ngajak orang login itu bukan hanya ngajak orang sign up, tapi sign in. Ente punya akun, masuk lagi gitu. Ente udah punya akun ini, masuk lagi. Ente Islam kan, sholat gitu. Sekarang tuh zamannya bukan ngajak orang masuk Islam, udah kebanyakan kan ya? Udah mayoritas orang masuk Islam. Sekarang yang kita harus lakukan adalah bagaimana mengajak orang kembali ke ketakwaan. Banyak orang Islam gak bertakwa. Itu nilai-nilai tajdid di dalam Islam. Bukan cuma memperbanyak kuantitas, tapi memperbaiki kualitas. Itu yang harus kita kedepankan di zaman ini. Sehingga kita tidak boleh mengatakan bahwa ya, namanya dakwah itu ngajak orang masuk Islam. Enggak cukup sampai di situ, tapi ngajak orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, ini yang tadi saya bilang kenapa harus sabar? Karena barang siapa yang bersabar dan bertakwa, Allah bilang nih, sebab yang ketiga as-sabru ala aduwihi. Sabar terhadap musuhnya. Musuhnya siapa? Boleh syaitan, boleh teman kayak syaitan, boleh syaitan minal jinni wal ins kan ya, dari minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi kita bersabar atas kelakuan musuh-musuh kita. Kita harus bersabar sama musuh-musuh kita. Ya, makanya tadi ayat wa in tasbiru wa tattaqu. Kenapa kita harus sabar lalu bertakwa? Karena itu kunci kita dapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Fayan bagi liman ibtuliya bi syai'in minas sihri awil ain an yasbira ala aduwihi wa ala aduwihi alladhi hasadahu aw tasabbaba lahu bisihr. Bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan sesuatu dari sihir atau ain, maka hendaknya dia bersabar atas kelakuan musuhnya yang sudah hasad sama dia atau menyebabkan sihir kepada dia. Kita tahu ada fulan nyantet kita. Nasallallahu afiyah. Nasallallahu alafiyah. Misalnya kita tahu dia melakukan keburukan sama kita, kita harus sabar sama dia. Tahu alasannya? Dijelaskan. Wa alla yuqatilahu aw yashkuwahu ilan nas. Jangan sampai kamu bunuh dia. Dan jangan sampai kamu curhatkan kepada semua orang. Sekarang orang curhat semua, Masya Allah. Kenapa? Karena keburukan itu nantinya akan menyebar luas. Dan dampaknya lebih mudarat kalau kita sebar luaskan. Jangan dikit-dikit viral. Ya, karena tidak seperti itu keadaannya. Fama nusira insanun ala hasidihi wa aduwihi bimithli sabri alaih. Tidak sama pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang dari hasad dan musuhnya, ya, kecuali pertolongan Allah kepada orang yang sabar menghadapi musuh-musuhnya itu. Jadi penulis pengen bilang bahwa orang yang sabar menghadapi musuh, pertolongannya lebih beda, lebih besar daripada orang yang gak sabar sama musuhnya. Jadi pertolongan Allah lebih besar sama orang yang sabar menghadapi musuh dibandingkan mereka yang tidak sabar. Allah tolong, tapi kualitas pertolongannya berbeda. Wa bidzalika yarji'u baghyu hadzal aduwi alaih wa ya'udu sahmuhu alladhi ramahu alaih. Kita harus yakini bahwa hasad itu hanya akan menghancurkan pelakunya. Keburukan itu akan menghancurkan pelakunya. Orang misalnya ngirim sihir, ketahuilah sihir itu akan berbalik kepada dirinya. Orang misalnya menyebabkan ain, ketahuilah hasad dia itu bisa kembali kepada dirinya. Itu harus kita yakini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli." Tidaklah berdampak sebuah makar yang buruk kecuali kepada pelakunya. Jadi kalau kita ngikut-ngikutin, misalnya sihir dibalas sihir, sama aja. Orang nyantet dibalas nyantet,
Maka sama aja kalau gitu. Itu tidak ada solusinya, sama-sama buruk kedua-duanya. Ada orang hasad balik hasad, sama aja bohong. Misal ada orang yang bilang sombong kepada orang sombong itu pahala. Gak ada. Sombong kepada orang sombong pahala, gimana bentuknya? Rasul kita gak pernah nyuruh kita begitu kok. Ada orang sombong sama kita, hasad sama kita, ya sudah biarin, sabar aja. Ya karena itu keburukan akan kembali kepada mereka. Faminal khairi an yajtahidal abdu fis sabri ala ma asabahu. Maka termasuk kebaikan seorang itu bersungguh-sungguh untuk sabar dalam menghadapi masalahnya. Wa an yamdhiya ba'da dzalika fi ibadatihi wa amalihi wa sairi masailihi ad-diniyah, masalihihi ad-diniyah wa dunyawiyah. Hendaknya dia anggap berlalu saja, dia fokus sama ibadah, dia beramal sama mengedepankan maslahat-maslahat dunia dan akhiratnya. Dalam permasalahan agama dan dunianya. Intinya kalau kita dapat seperti itu, jangan risaukan orang yang melakukannya. Justru kita harus perbaiki keadaan kitanya. Jangan dicari-cari, ntar gue cari tahu loh, ntar gue begini loh, nggak perlu. Dan syaitan itu Masya Allah, dia itu jago mengadu domba. Contoh misalnya ada orang, ya dikirim misalnya sihir dan lain-lain, kita ruqyah dia. Nanti syaitan akan bilang siapa pelakunya, dan dia bisa bohong. Sedangkan kita yang mengimaninya berantem sama pelakunya di dunia nyata. Padahal bukan dia pelakunya. Ada satu kesempatan, anak ngeruqyah itu, dia memang sakitnya mendadak tiba-tiba gitu. Biasa dia mungkin diganggu dan segala macam. Habis sholat subuh, saya coba baca ayat kursi aja. Baru Allahu la ilah udah teriak aja dia. Ternyata memang benar dia kena sihir. Kita ruqyah segala macam, ditanya-tanya, sempat ditanya. Siapa yang ngirim seperti ini, siapa yang begitu. Dia jawab, disebutlah fulanah, disebut ini orangnya. Orang-orang udah, wah ini orang kurang ngajar gitu. Kita samperin gini-gini. Anak bilang jangan percaya, dia bisa bohong. Dia bisa bohong. Dia ngomong itu untuk mencelakakan orang tersebut. Bisa jadi bukan dia pelakunya, tapi kita diadu domba karena dia bisa bohong. Jadi apapun yang diucapkan oleh syaitan jangan dijadikan dalil. Kita sebut dialah pelakunya, inilah pelakunya, belum tentu benar karena dia bisa berbohong. Kan Nabi juga ketika menyebutkan syaitan apa? Shadaqaka wa huwa kadzub gitu. Abu Hurairah, syaitan itu saat itu memang benar sama kamu, tapi dia itu seringnya bohong gitu. Jadi syaitan itu tukang bohong. Sehingga kalau dia ngomong jangan didengerin. Dulu ada program televisi, diwawancari syaitan, wawancara itu. Jadi ada meditasi dimasukin apa? Syaitan terus wawancara di kilometer 97 ini kecelakaan sebabnya apa gitu kan. Ditanya kata syaitan begini sebabnya. Padahal dia kecelakaan gara-gara ente gitu kan. Tapi dia bikin-bikin ini karena ada yang meninggal waktu itu begini. Terus dia gentayangan. Disesatkan umat sama dia. Syaitan itu dakwahnya jangan didengerin. Jadi kalau dia berdakwah ketika di situ jangan didengerin. Karena mereka itu kita harus lupakanlah masalah-masalah orang yang ngirim keburukan sama kita jangan dicari. Tapi yang kita lakukan adalah penyembuhan buat diri kita. Itu tujuannya. Kata beliau su'an yataghafala an a'daihi, dia harus melupakan musuh-musuhnya. Wala yushghilu nafsahu bihim, enggak usah kita sibukkan kepada mereka. Fabidzalika tuzakku nafsuhu wa tathhar. Baru kalau kayak gitu hati akan lebih bersih gitu kan. Wa yankhadhilu aduwuhu wa yasbur. Maka si musuhnya juga enggak bisa ngapa-ngapain kalau kita melupakan dia. Kalau diurusin semakin ngerasa punya ruang dia untuk itu. Qala al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ma nusira ala hasidihi wa aduwihi bimithli sabri alaihi wa tawakkul ala Allah. Tidak ada yang memenangkan orang yang hasad kepada kita kecuali kita harus sabar dan bertawakal kepada Allah. Menang kita kalau sabar dan tawakal. Kalau nyerang balik sama kedudukannya. Kita nggak ada bedanya sama mereka. Maka hati-hati, yang seperti ini bisa membuat kita kadang-kadang kesel, pengen balas dendam, apalagi sihir balas sihir, santet balas santet, itu tidak diajarkan Islam. Atau misalnya, Ustadz boleh nggak saya ini disantet sama dukun, terus saya ngadu ke kiai biar kiai nyerang itu dukun. Ribet ente. Lakukan pengobatan buat diri kita, nggak usah balas dendam ke pelakunya. Dan nggak usah cari siapa pelakunya, biarinlah. Mungkin kita emang banyak salahnya, banyak salah sama orang nggak suka sama kita, terus ngirim sesuatu sama kita. Yang kasihan memang kadang-kadang permasalahan seperti ini dibuka oleh kita sendiri. Ada perempuan dikirim sihir sama laki-laki yang pernah ditolak sama dia. Ini kejadian nyata. Ternyata dia nolaknya kasar. Dia marah-marah, laki-laki itu sakit hati. Akhirnya si perempuan ini dikirim sihir. Benar dia sakit perempuannya. Ini anak pernah ngeruqyah perempuan ini, dia dikirim jin sama laki-laki. Ini sama laki-laki itu dikirim jin karena dia sudah nyakitin hatinya, begitulah, patah hati. Dikirim jin kepada perempuan tersebut. Sekarang salah siapa dia kena itu? Salah nih perempuan. Karena dia udah pacaran salah. Kedua dia juga mungkin melakukannya tindakan yang tidak baik. Dia menyakiti hati orang dan seterusnya. Jadi jangan salahkan. Kadang-kadang orang itu melakukan keburukan bukan karena dia orang yang buruk, tapi punya kesempatan untuk itu.
Orang itu bukan tabiat, kadang-kadang terbuat karena kondisi dia melakukan hal tersebut. Ya ini waliyadzubillah, hati-hati. Misalnya ada tetangga nanyain kapan nikah mulu, disantet besoknya sama orang tersebut misalnya. Ini orang ngeselin nanya mulu gitu. Akhirnya dia kesel. Atau dia hasad, dia kesel. Akhirnya kenain orangnya, kan bisa saja. Makanya seperti ini tuh karena muamalah kita buruk gitu. Kalau muamalah kita buruk boleh jadi orang benci dan melakukan segala hal. Itu harus hati-hati. Wala yastatil ta'khirahu wa baghyahu fa innahu kullama bagha alaihi kana baghyuhu jundan wa quwwatan lil mabghi alaihi al mahsud. Yuqatilu bihi al baghi nafsahu wa huwa la yash'ur fa baghyuhu sahamun yarmiha min nafsihi ila nafsihi. Walau ra'a al mabghi alaihi dhalika lasarrahu baghyuhu alaihi. Jadi kata penulis adalah jangan kita terlalu berlarut di dalam masalah seperti itu. Setiap kali orang itu melakukan keburukan kepada kita, ketahuilah keburukannya adalah panah yang akan berbalik kepada dia. Jadi setiap kali dia menembakkan suatu panah keburukan, ketahuilah panahnya akan berbalik kepada orang tersebut. Nah kalau kita nembak balik, maka akan balik lagi peluru kepada kita. Jadi kalau misalnya kita ditembak terus tembak balik, ya, maka ini bermasalah. Orang udah tahu bakal nanti balik lagi ke dia keburukannya, kita malah balikin lagi kepada kita. Jadi itu gambarannya. Seandainya orang yang hasad, orang yang melakukan perbuatan yang buruk ini, melakukan sihir, dia tahu akibatnya apa, dia nggak akan mau melakukan itu. Biasanya gini, orang kalau mau ngirim sesuatu dalam hal ilmu sihir kan harus ada yang dikorbankan. Kalau nggak harta berarti nyawa. Berarti kan ada dampak buruknya. Dia tahu dampak buruknya, ada konsekuensinya. Dan syaitan itu selalu meminta imbalan, baik dari harta maupun nyawa. Memang begitu fitrahnya. Jadi ketika diminta nyawa kan dia tahu. Banyak orang misalnya meninggal gara-gara jadi tumbal. Anak kira ini cuma di film-film loh. Mungkin 2 tahun lalu orang pernah ngisi kajian di kebun kacang itu. Ada bapak-bapak nanya, Ustaz gimana hukumnya kalau ada keluarga suaminya itu bermain sama ilmu hitam. Akhirnya satu persatu keluarganya jadiin tumbal. Istrinya, anaknya, keluarganya, akhirnya dia juga jadi tumbal terakhirnya. Akhirnya satu keluarga itu nggak ada. Bagaimana keadaan tersebut? Anak kira itu di film. Ternyata ada di dunia nyata itu. Itu ada di dunia nyata orang tersebut. Dia jadikan keluarganya sebagai tumbal, nggak tahu lah tujuannya pesugihan kah atau apa segala macam. Jadiin tumbal istrinya, anaknya, lalu terakhir karena nggak ada lagi ya dia sendiri jadi tumbalnya. Dan ini begitu muamalah sama syaitan itu selalu ada yang dikorbankan. Orang mau pakai sihir nggak mungkin senangnya di saat itu doang. Nanti ada akibat-akibat berkelanjutan. Jangan pakai ilmu hitam di dalam menjalani urusan-urusan seperti ini. Minta pertolongan kepada Allah. Emang instan yang seperti itu. Tapi dampaknya lebih buruk ke depannya. Kalau orang masih percaya sama yang kayak gini tuh, apa sih sebenarnya motifnya gitu? Pengen kaya dengan cara instan tuh aneh. Makanya Anda bilang, dukun masih live TikTok itu. Nyari duit dia. Kalau dia kaya nggak jadi dukun dia. Ya dia gandain aja uang yang dia punya, masih jadi dukun. Kan bodoh. Ada orang gini, dia jual batu penglaris. Batu penglaris. Pertanyaan saya, ngapain dijual tuh batu? Pakai aja buat dia gitu loh. Pakai aja buat dia biar dia dagang laris, kan enak kaya gitu. Tapi dia jual. Ada batu untuk menggandakan kekayaan. Dijual sama dia. Ngapain dijual gitu? Ente aja jual itu butuh uang gitu. Ini logika-logika yang nggak pernah masuk sama orang-orang tersebut. Aneh. Ada orang pesugihan misalnya pengen cepet kaya dan lain-lain. Aneh. Sampai di pantai selatan tuh di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu, ada ruangan khusus untuk pesugihan begitu. Jadi khusus untuk bertemu sama Nyi Roro Kidul agar dia cepat kaya. Digunakan satu kamar di hotel itu digunakan untuk ruangan tersebut. Memang disediain kamarnya. Ada kamar khusus kamarnya Nyi Roro Kidul begitu. Supaya orang-orang nanti kalau mau berkunjung main meet and greet mungkin sama dia, akhirnya dia meminta-minta dan itu disediain kamarnya. Ada satu kamar di salah satu hotel di situ dan memang disediain untuk tempat tersebut. Kata orang-orang itu kamar sering digunakan untuk pesugihan. Dan masih dibiarkan aksesnya, masih ada. Dan orang percaya itu. Kita sebagai muslim, ini nggak ada takut-takutnya ngomong kayak begitu. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah yang melindungi kita. Jadi nggak boleh kita takut sedikit pun kepada makhluk Allah yang demikian, karena kita tahu Allah pasti melindungi kita. Ini poin-poin seperti ini harus dijaga nih. Ini sebab mencegah diri kita dari sihir dan ain. Semakin kuat rasa penyerahan diri kita kepada Allah, pasti kita nggak akan takut sama yang kayak begituan gitu. Kalau kita masih takut berarti kita kurang kuat penyerahan diri kita kepada Allah. Makanya dari nomor 1 sampai nomor 3 belum ada fisik, masih batin semua. Pertama ta'awul, kedua takwa, ketiga sabar. Kan batin semua. Ternyata semakin kuat batin itu perlindungan buat diri kita.
Orang kalau kuat hatinya, imannya kuat, nggak mungkin dia lemah. Fisiknya tidak mungkin lemah, rasa takutnya kepada makhluk-makhluk yang begituan. Lucu. Dan para makhluk itu tahu kita ini kuat dari sisi itu. Jadi mereka nggak bisa masuk dari situ. Mereka tidak bisa masuk. Kadang ini kejadian nyata ketika suaminya misalnya ngerukyah, yang kena istrinya. Yang diganggu adalah istrinya. Kadang mungkin suaminya kuat, tapi ada titik lemah di antara mereka, misalnya istrinya yang lemah. Makanya kenapa harus kita jaga keluarga kita dari satu kekuatan yang sama. Kita nggak takut, kita berani, kita serahkan urusan kepada Allah, keluarga kita harus gitu juga. Atau enggak mereka yang nanti kena gangguannya. Ya, dan di antara sifat mereka adalah pendendam. Mereka dendam. Ada ustadz yang suka merukyah itu, istrinya sakit juga. Gara-gara diganggu sama syaitan. Jadi suaminya yang ngerukyah, istrinya yang kena dampaknya. Terus dia harus takut gitu. Saya nyerah aja deh jadi perukyah, takut saya, istri saya kasihan gitu. Padahal kita harus meminta kepada Allah SWT pertolongannya. Kalau gitu dia semakin berani. Jadi kadang-kadang memang lebih gampang ke perempuan karena perempuan itu lebih menggunakan perasaan. Ketika perasaannya sedang bermasalah, maka celahnya sangat mudah untuk dimasuki. Hampir saya merukyah laki-laki itu cuma sekali seumur hidup. Perempuan mayoritas. Maksud saya kenapa bisa perempuan terus? Karena memang mereka selalu mengedepankan perasaannya dan larut. Tidak bertawakal, ya. Dia tidak meminta pertolongan kepada Allah. Minimal dia tahu bahwa yang melindungi dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, sampai sebab yang ketiga insyaallah. Dan semoga bisa kita amalkan. Semoga Allah jauhi dari segala penyakit batin dan zahir, penyakit hati dan juga jasad, jasmani dan rohani, dan Allah berikan kita kesehatan iman dan fisik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.